Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai model data ya. Jadi dalam merancang suatu basis data, para ahli menemukan beberapa model sebagai acuan untuk merancang database atau basis data yang baik. Nah, tidak semua model tersebut bagus untuk digunakan. Hanya sekedar kita perkenalkan saja dulu bagaimana yang bagus. Itulah yang nanti yang mana yang banyak digunakan orang. Ya, itulah yang akan kita lakukan nanti. Jadi kita lanjutkan model data. Ya, sebagai tujuannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan model data, menerapkan data tersebut dalam perancangan. Jadi setelah dikenalkan nanti ini, Anda diharapkan mampu menerapkan beberapa atau salah satu atau yang mana Anda nanti lebih familiar, itulah yang digunakan untuk merancang basis data ya. Jadi ada beberapa jenisnya, tinggal Anda pilih yang mana lebih familiar, yang mana lebih enak digunakan, itulah yang akan digunakan. Nah, kemudian inilah model-modelnya. Ya. Jadi model data adalah kumpulan perangkat konsep ya. Jadi ini adalah konsep untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Nah, di sini dibagi menjadi dua kelompok ya. Ada yang berdasarkan record, ada yang berdasarkan objek. Ya. Ada yang berdasarkan record, ada yang berdasarkan objek. Kenapa dikatakan record? Kenapa dikatakan berdasarkan objek? Ya, nah, para ahli bahwa kalau dalam merancang basis data itu model kondisi objek yang akan dibuatkan database-nya, misalnya suatu perusahaan atau instansi yang akan dibuat database-nya itu ada dua kondisi di dalamnya, ada dua kondisi di mana data tersebut bisa dimodelkan, ya. Yang pertama adalah record. Record artinya sudah ada rekaman data di dalam suatu perusahaan, namun belum saling berhubungan data tersebut. Itulah mengapa dikatakan berdasarkan record, ya. Sementara yang berdasarkan objek, ya, artinya betul-betul dalam perusahaan tersebut masih belum ada, misalnya perusahaan baru belum ada datanya, belum ada yang terekam dalam perusahaan tersebut, maka
ini merancang basis datanya itu berdasarkan objek ya, berdasarkan objek. Nah, masing-masing ini ada yang apa namanya, ada yang menggunakan model relasional, ada menggunakan hierarki, ada yang model jaringan ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ini ya. Kemudian yang berbasis objek, berdasarkan objek itu ada model keterhubungan entitas atau biasa disebut dengan entity relationship model ya. Model berorientasi objek. Nah, ini yang banyak digunakan kalau nanti Anda belajar OOP ya. Ya, oriented object operation ya. Jadi OP apa? Programming. Oriented object programming. Nanti kalau misalnya Anda mempelajari bahasa pemrograman berorientasi objek, nanti akan banyak berbicara di situ. Kemudian ada model data semantik ya. Kemudian ada model data fungsional ya, fungsional artinya dimodelkan data itu berdasarkan fungsinya ya. Nah, ini kita akan membahas satu ya. Jadi saya bertanya dulu, model relasional ini masuk dalam record atau masuk dalam objek? Halo? Record. Pak. Iya, Pak. Record. Oke. Jadi model data relasional adalah model data yang berupa model yang menyajikan data dalam bentuk tabel-tabel ya. Artinya sudah ada tabel-tabel dua dimensi, ini tinggal mau dimodelkan ya. Tinggal mau dihubungkan. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa basis data itu adalah hubungan antara tabel-tabel ya. Atau hubungan data satu dengan data yang lain. Ya. Jadi setiap tabel terdiri dari lajur mendatar yang disebut dengan record dan lajur vertikal disebut dengan kolom. Ya, itulah tabel ya. Kemudian disajikan sebagai suatu kumpulan relasi, kumpulan hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Kemudian tabel dapat berhubungan dengan tabel lain dengan menggunakan atribut kunci ya. Jadi tabel tersebut tidak bisa dihubungkan antara tabel satu dengan tabel lain kalau tidak ada atribut yang namanya atribut kunci. Ya, kita akan melihat yang bagaimana yang dimaksud dengan atribut kunci. Nah, jadi ini ditemukan oleh IF Code ya. Ya, model ini ya, model ini kata kuncinya adalah relasi ya. Menggantikan file, berkas, file atau berkas atau tabel. Kemudian sebuah baris disebut dengan row atau bahasa Inggrisnya baris row ya, atau tuple atau record. Ya, record jadi satu baris apa namanya itu isinya tabel itu satu baris itu disebut dengan record ya, satu record. Jadi nanti kalau ditanya berapa record datanya, ya berarti itu yang dimaksud ya, berapa baris datanya ya. Nah, berapa orang atau misalnya data mahasiswa, berapa mahasiswa yang masuk dalam data tersebut, itu yang dimaksud dengan record ya. Kemudian atau kelas, berapa kelas berarti itu recordnya ya. Jadi kemudian suatu header dari kolom disebut dengan atribut. Ini yang penting-penting, ini saya kasih merah ya. Jadi atribut itu disebut dengan headernya dari tabel itu disebut dengan atribut ya. Atribut
atau field, ya. Kita akan banyak berbicara nanti tentang atribut dan field ini, ya. Dan inilah yang mencirikan suatu tabel. Dengan tabel lain dia berbeda, ya. Penentuan atribut inilah yang sedikit butuh keahlian sebagai orang yang perancang database, ya. Kemudian setiap atribut dalam model Russell ditentukan satu set nilai yang biasa disebut dengan domain, ya. Domainnya, ya, artinya domainnya ini adalah biasa diistilahkan dengan tipe datanya, ya. Tipe datanya apa, ya. Field tersebut itu ini kalau biasa disebut wadahnya ini, ya. Atribut ini adalah wadahnya, ya. Domainnya ini adalah jenis wadahnya ini. Misalnya kita siapkan wadahnya ember, itu ember yang disiapkan ember jenis apa? Apakah ember jenis untuk diisi air atau ember yang jenis untuk diisi minyak, ya. Itu beda bahannya, ya. Nah, beda bahannya. Bisa-bisa kalau misalnya ember khusus air diisi minyak, bisa-bisa embernya meleleh, ya. Atau diisi air aki, ya. Nah, itulah domain, ya. Artinya jangkauannya, ya, jangkauannya suatu atribut, ya. Nah, kemudian isi data dari suatu sel, ya. Perpotongan baris dan kolom disebut dengan isi data atau nilai data atau value-nya, ya. Value-nya suatu data. Jadi value suatu data berdasarkan domainnya, ya. Jadi biasanya gagal tersimpan kalau data yang kita masukkan tidak sesuai dengan domainnya, ya. Jadi misalnya domainnya hanya bisa menerima angka, maka kalau Anda masukkan huruf, maka data tersebut gagal untuk tersimpan, ya. Biasanya kalau listing biasa error, ya. Tipe data tidak sesuai, ya, seperti itu. Begitu juga misalnya harus nilainya huruf baru Anda masukkan angka. Nah, itu biasanya tidak juga tidak sesuai, atau angkanya sama-sama angka tapi ada angka desimal, ada angka angka bulat, nilai integer, ya. Itu juga biasanya error kalau disimpan, itu, ya. Ya, modelnya seperti ini. Contoh, ada tabel barang, ya. Ada tabel barang, ya. Ada tabel karyawan, ada tabel detail penjualan, ada hasil penjualan, ya. Ini disebut dengan tabel, ya. Yang ini di atas ini disebut dengan field, ya. Jadi field-fieldnya ini ada fieldnya. Kemudian inilah disebut dengan record, ya. Ya, ini disebut dengan record. Nah, masing-masing field ini punya domain. Misalnya harga domainnya angka, ya. Satuan domainnya teks, ya. Nah, barang domainnya teks juga. Kode barang gabungan antara teks dan angka, ya. Ini nick sama, ya. Nah, tanggal faktur itu domainnya tanggal, ya. Jadi ini tidak bisa masuk kalau bukan tanggal diisikan di sini, ya. Itu yang dimaksud dengan domain tadi, ya. Nah, jadi pertemuan ini antara kolom dan baris inilah yang dimaksud dengan value-nya, ya, nilainya. Nilainya atau isi atribut, isi daripada tabel tersebut, ya. Bisa dipahami, ya? Kalau ada mau bertanya langsung saja, ya. Langsung saja bertanya.
Kemudian, nah, ini spesifikasinya bahwa kita keluarkan tabel barang ya dari si tadi, bahwa ini nanti kalau didetailkan maka kode barang itu tipenya adalah teks, kemudian lebarnya 4 ya, jadi ada 4 ini, lebarnya 4, kemudian keterangan dia adalah kode barang ya, kemudian harga adalah number, biasanya number itu otomatis lebarnya ya, kemudian dia adalah harga barang, kemudian ada di sini bintang ya, jangan sampai Anda katakan kenapa ada bintang ya. Bintang ini adalah key-nya ya, primary key-nya, ya kuncinya. Kan tadi dijelaskan bahwa yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya biasanya menggunakan key-nya ya. Nah, makanya kita kembali ke sini. Yang key tadi adalah kode barang. Nah, di mana antara tabel satu dengan tabel lain harus ada yang menghubungkannya. Makanya kode barang itu harus ada di tabel lain. Misalnya ini kode barang, berarti ada di sini ya. Berarti inilah yang menghubungkan antara tabel barang dengan detail penjualan. Ya. Jadi tanpa ada nama barang di detail penjualan, tanpa ada harga satuan dan harga, itu tabel ini sudah bisa dikatakan normal ya. Jadi biar kita hapus ini ya. Nah, tetapi ini detail penjualan memiliki makna ya. Jadi cukup nomor faktur, kode barang, dan jumlah itu sudah cukup mewakili satu tabel. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai ini ada materinya tersendiri ya. Bagaimana menormalkan suatu tabel yang karena kalau seperti ini berarti double key ya. Double, sudah ada nama barang di sini, ada lagi nama barang di sini. Itu membuatnya suatu rancangan database tidak efektif ya. Terjadi namanya redundansi, menyalahi konsep perancangan database. Nah, ini kelebihannya ya. Kelebihannya ya, data sangat cepat diakses, struktur basis data mudah dilakukan perubahan, data dipresentasikan secara logik oleh user, tidak membutuhkan bagaimana user tidak perlu tahu bagaimana data itu disimpan. Kemudian mudah membentuk query yang kompleks. Nah, ini dalam melakukan view data ya, atau retrieve data. Ya, maksudnya ini mudah melakukan query ya, bisa kita lihat data di sini. Kalau melihat ini secara sepintas, kita bisa mengetahui misalnya suatu barang laku ya pada tanggal tertentu, kita bisa tahu siapa penjualnya barang tersebut ya, siapa penjualnya, kemudian barang apa yang laku, dan seterusnya ya, dengan melihat relasi antar tabel ini ya. Jadi kelihatan di sini bahwa misalnya pada tanggal 1 bulan 10 2004 ya, itu nomor faktur F001 ya, berarti nomor faktur F001 itu, nah ini ada dua barang ya yang laku pada nomor nota tersebut ya. Nomor nota tersebut ada dua barang, ada Indomie kari ayam dan ada saus ABC ya. Nah, saus ABC, kemudian jumlahnya 1 kan, jumlahnya 2. Jadi kita bisa dari sini kita bisa lihat apa namanya ya. Jadi dari tabel ini susunan tabel ini kita bisa banyak mendapatkan informasi ya.
Jadi kalau ada pelanggan yang komplain, tinggal dicari siapa penjualnya pada saat itu, ya, siapa yang jadi kasir pada saat itu, misalnya ya. Ya, jadi ini gunanya ini seperti ini. Jadi makanya kalau diklaim di suatu misalnya Alfamart atau Indomaret, ya, kelihatan di situ, ya, siapa yang menjual pada saat itu. Makanya sangat hati-hati kalau kasir-kasir misalnya di Indomaret, Pak, kalau misalnya barang-barang seperti kita beli susu ini, susu bubuk, dia pasti menanyakan bahwa sudah betulkah ini tipenya, sudah betulkah apa Anda mau mengambil ini, sudah tanggal kadaluarsanya tanggal sekian dan seterusnya. Itu dia sangat hati-hati karena takut diklaim, jangan sampai dia menjual barang kadaluarsa, ya, seperti itu. Jadi dengan adanya database itu, jadi ya itu ya. Jadi mudah melakukan query ya, mudah melakukan query kompleks dalam melakukan retrieve pipe. Kemudian mudah mengimplementasikan integritas data. Integritas artinya datanya tidak palsu ya. Ya itu. Kemudian data lebih akurat, ya, akurat, segera jelas, mudah membangun dan memodifikasi aplikasi, ya, program aplikasi, ya. Kemudian inilah yang dianut oleh SQL ya, bahasa SQL. Ya, jadi model ini sangat relevan dengan bahasa SQL. Nah, di balik itu ada kelemahannya ya. Ya, kelompok informasi tabel berbeda harus dilakukan join untuk melakukan retrieve data. Jadi sekira ini jelas apa namanya difasilitasi oleh bahasa SQL, ada namanya join antar tabel, ya. Jadi ada perintahnya namanya join. Nanti kita akan bahas bagaimana ini join. Ya. Kelemahan ini akan apa namanya? Kelemahan data model ini akan terhapus jika Anda sudah familiar dengan relasi antar tabel dan harus belajar yang namanya SQL. Ya, kalau sudah mahir SQL ya ini kelemahannya habis. Ya. Oke, jelas ya? Atau ada mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke model hierarki. Hierarki masuk dalam kelompok mana? Record. Masih record ya? Oke, hierarki ya. Jadi model hierarki ini modelnya kayak apa ya? Silsilah keluarga ya. Jadi dia dari parent ke child ya. Jadi dari orang tua ke anaknya, anaknya punya anak lagi ya. Kemudian anak dari anaknya itu punya anak lagi. Namanya disebut dengan hierarki ya. Jadi modelnya data itu dimodelkan dari orang tuanya ke anaknya ya. Jadi anak cucunya ya. Seperti itu modelnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Pada model data hierarki, suatu root tabel atau disebut dengan parent tabel berada pada ini ya. Struktur paling atas ya, terhubung ke child tabel yang dihubungkan dengan data ya. Nah, contohnya seperti ini.
ini ada publisher ya. Apa itu publisher? Halo. Ada yang tahu apa itu publisher? Tahu Pak. Hah? Enggak tahu Pak. Bahasa Inggris sederhana masih tidak bisa. Publisher itu ini apa namanya ini ya? Ini penerbit ya, penerbit buku misalnya ya. Jadi bukan toko buku ya, penerbit artinya perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku, majalah dan seterusnya. Ya, itu disebut dengan publisher. Ya, publishernya ini adalah sebagai root, ya, kakeknya ya. Kemudian author itu adalah penulis buku ya. Penulis ya, jadi maksudnya ini di dalam publisher, penerbit ya, membutuhkan namanya penulis, menghasilkan namanya apa namanya ini, bookstore ya, penyimpanan buku ya, toko buku ya. Toko buku itu memiliki penyimpanan inventory ya. Toko buku ada data pelanggan atau pemesan ya, pemesan buku, order ya. Kemudian ini kalau author ini memiliki title ya. Title artinya gelar ya, dan seterusnya. Ya, jadi bisa saja nanti nih inventory-nya misalnya ada lagi rak 1, rak 2, rak 3 dan seterusnya ya. Nah, order ini ada mungkin pelanggannya pelanggan langsung ya. Ada lagi pelanggan yang menjual buku tersebut ya, jadi pedagang buku lagi ya. Jadi bisa saya seperti di bawah sini ya. Nah, ini model hierarki. Nah, ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah data dapat dengan cepat dilakukan retrieved karena modelnya kelihatan ya. Integritas data mudah dilakukan pengaturan. Nah, cuma kelemahannya ini adalah pengguna harus sangat familiar dengan struktur bus datanya ya. Jadi apa namanya? Pengguna ini harus betul-betul menguasai modelnya itu data. Kalau misalnya dia pindah tangan ini ya, berganti orangnya di situ, berarti strukturnya harus dikuasai betul ya. Nah, dan ini yang terjadi yang namanya redundansi data ya, duplikat double ya. Datanya bisa terjadi duplikat ya. Kenapa terjadi duplikat? Ya, misalnya tadi ini bagaimana kalau author ini juga berfungsi sebagai pembeli. Berarti namanya juga pasti misalnya ada di sini pembeli, jadi dia harus ditulis juga namanya di sini sebagai pembeli, dia juga ditulis sebagai penulis. Ya, berarti terjadi yang namanya redundansi data, ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, begitu juga bisa saja ini author ini juga punya inventory tersendiri di rumahnya ya, toko buku tersendiri ya. Jadi bisa saja author ini punya lagi toko buku di bawahnya sini, bookstore, inventory lagi ya. Jadi terjadi redundansi data. Ya. Itu. Makanya di sini terjadi namanya redundansi data. Nah, ada namanya model jaringan ya. Masih kategori record model jaringan ya.
Ya, ini melengkapi dari tadi hierarki ya, karena ada kelemahannya hierarki, maka dilengkapi dengan metode jaringan. Ya, nah, jadi dalam hal ini antara Cil dan Faren itu bisa langsung saling berhubungan ya. Tidak butuhkan lagi mengakses root untuk jadi kalau mau ini langsung saja dia berhubungan langsung ya. Jadi misalnya tadi ini ya. Jadi dia langsung berhubungan langsung dengan ini ya. Jadi tinggal ditambahkan saja garis ya. Tadi ini modelnya seperti ini, tinggal ditambahkan saja garis antara antara yang di atasnya dengan ya. Ya. Seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Nah, sehingga kelemahan tadi yang apa namanya? Kelemahan dari hierarki itu bisa teratasi ya. Bisa teratasi terutama yang namanya redundansi data. Tidak ada lagi double data. Ya. Nah, cuma saat dikembangkan ini muncul masalah baru ya, masalah baru di mana data pada model ini sangat sulit untuk dilakukan modifikasi. Jadi betul-betul kalau misalnya sudah jadi database-nya ada perubahan data maka ini harus dibongkar ya. Itu sangat fatal suatu database kalau sulit untuk dimodifikasi karena perubahan zaman itu pasti ada namanya modifikasi ya. Ya, jadi ini juga kelemahan dari model data model data ini ya, jaringan. Nah, yang kedua adalah perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses. Nah, itu kalau diubah datanya, model datanya, maka aplikasinya pasti akan berpengaruh, ya. Nah, sementara prinsip dari database itu dia tidak mempengaruhi yang namanya aplikasi. Jadi aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya dengan mengakses data tersebut, ya. Nah, user harus memahami ya, semua kelemahan ini kalau sudah dipahami bukan lagi menjadi kelemahan ya. Nah, model data ini ya, hubungan antar entitas ya, atau entity relationship model ya. Ini yang banyak digunakan ya, menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan relasi antara objek tersebut ya. Ya, jadi ada hubungan relasi antara objek-objek ya. Nah, relasi objek dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol garis tertentu. Nah, contohnya seperti ini, model data keterhubungan antar entitas. Ya. Ini adalah entitas mahasiswa dan ini adalah entitas mata kuliah. Ya. Ini adalah relasinya. Ya, relasi. Jadi
mahasiswa ada hubungannya dengan mata kuliah, ada relasinya dengan mata kuliah. Nah, jadi ini adalah kata objek, kata benda. Kata benda, ini juga adalah kata benda. Ya, ini adalah kata kerja. Jadi entitas itu adalah kata benda, berhubungan dengan kata benda, ya, dihubungkan dengan kata kerja. Jadi mahasiswa mempelajari mata kuliah. Ya. Nah, ini adalah NIM-nya, ini adalah nama mahasiswa, ini adalah alamat, ini disebut dengan atribut. Ya, atributnya atau file-nya, ya. Yang digarisbawahi itu adalah kunci atribut, atribut kunci, ya. Nah, atribut kunci inilah yang menghubungkan antara mata kuliah dengan mahasiswa. Nah, makanya harus ditulis lagi di sini. NIM dan kode mata kuliah, dan bisa ditambahkan atribut tambahan, misalnya pada saat selesai mata kuliah tersebut, berapa nilainya mahasiswa tersebut. Jadi NIM ini, kode mata kuliah ini, nilainya sekian. Ya, bisa juga ditambahkan lagi di sini tahun berapa dia pelajari, semester berapa, ya. Sehingga kalau mahasiswa tersebut mengulang, ada 2 nilainya nanti tersimpan dalam sini. Ya, ada 2 nilainya. Jadi tahun 2000 sekian, dia mempelajari misalnya sistem basis data, dia dapat E. Dia ulang lagi tahun berikutnya, tahun sekian, semester sekian, dia ulang mempelajari lagi, baru dapat D. Dia ulang lagi, baru dapat A. Berarti 2 kali mengulang baru dapat A. Ya. Misalnya seperti ini. Jadi sebaiknya di sini misalnya kalau ada tambahan lain, maka ditambahkan tahun di sini. Ya, itu tergantung bagaimana nanti. Ini kita kembangkan nanti, ya. Ini adalah simbol-simbolnya, ya. Simbol segi 4 adalah simbol entity atau entitas, relasi kalau belah ketupat, kemudian oval adalah objek, ya, atribut dari objek itu. Kemudian garis menunjukkan adanya relasi, ada hubungannya. Oke. Nah, kemudian yang berorientasi objek, ya. Nah, jadi model ini berorientasi objek. Jadi dia biasanya include dengan pemrograman berbasis objek, ya. Suatu model data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek, ya. Kemudian basis data berorientasi objek didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, biasanya Java, Android, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian aplikasi end user juga dibangun dengan menggunakan bahasa berorientasi objek. Jadi bahasa pemrogramannya dan DBMS-nya itu dia berbasis objek, ya. Nah, objek database management system digunakan untuk membuat link antar basis data dan aplikasi. Jadi ini, ya. Jadi dia satu paket antara database dengan bahasa pemrogramannya, ya. Nah, ini kita tidak terlalu masuk ke dalam, ya, pada semester ini karena ada sendiri nanti mata kuliahnya, ya, pemrograman berbasis objek. Ya, modelnya seperti ini. Kalau objek ada database-nya, kemudian ada objek ininya, ada objek deklarasinya, ya. Dia akan mengakses database-nya, ya. Kemudian dia dihubungkan dengan aplikasinya, ya. Ya, aplikasinya, kemudian Java program compiler, kemudian ada aplikasinya. Nah,
Nah, modelnya seperti ini dia. Ya, model database-nya dia seperti ini, ya. Digambarkan seperti ini, ada namanya data, misalnya ini tabel pegawai, ya. Dan ada namanya tabel alamat. Jadi pegawai itu mempunyai properti, jadi atributnya disebut dengan properti, ya. Tabelnya disebut dengan kelas, nama kelas, ya. Jadi nama tabel ini adalah nama kelas. Jadi tabel diistilahkan dengan kelas kalau di pemrograman berbasis objek. Kemudian apa namanya, atributnya tadi ini disebut dengan properti, ya, propertinya, ya, ya. Sementara ini ada namanya operasi atau metode, ya. Metode artinya perlakuan terhadap tabel tersebut, ya. Misalnya ada nanti yang namanya get address, ya, pergi ke address, ya. Kemudian ada nanti namanya simpan record, ya, simpan record dan seterusnya. Ada hapus record dan ini, ya. Itulah metodenya, operasinya, ya. Oke. Nah, ini punya kelebihan, ya. Programmer hanya butuh memahami konsep berbasis objek untuk mengkombinasikan konsep berbasis dengan storage basis data relasional. Jadi kalau Anda sudah familiar dengan pemrograman berbasis objek, ini akan lebih mudah untuk dilakukan, ya. Objek dapat dilakukan sifat pewarisan dari objek yang lain, ya. Secara teori mudah untuk mengatur objek, ya, itu secara teori. Entahlah kalau prakteknya. Model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman. Jadi jangan dipakai ini model kalau Anda misalnya menggunakan apa namanya, pemrograman yang tidak berorientasi objek, ya. Ya, kelemahannya ya harus menguasai OOP. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak.